Film kita diperkenalkan dengan seorang enemies Inggris bernama Ever ini. Orangnya, Ever diperintahkan oleh atasannya untuk menumbangkan seorang kriminal bernama Michael. Atasannya itu menjelaskan kalau Mito adalah kriminal yang senak udelnya melakukan kejahatan di Inggris. Michael juga merupakan salah satu germo dan bandar barang haram. Sayangnya pihak pemerintah dan para hakim tidak berani menjebloskan Michael ke penjara. Hal itu dikarenakan si Michael ini mempunyai foto-foto tidak senonoh milik para bangsawan Inggris selama ini. Michael sengaja memanfaatkan foto-foto tersebut agar dirinya kebal hukum. Menurut informasi yang didapat, si Michael ini menyimpan foto-foto tersebut di sebuah bank yang berada di London. Di sini atasannya memerintahkan Ever untuk mengambil foto-foto tersebut bagaimanapun caranya dengan syarat efek tidak boleh melibatkan organisasi pemerintah. Karena tentunya untuk mengambil foto-foto itu Ever harus melakukan tindakan kriminal dengan merampok bank atau sejenisnya. Berpindah ke 3 minggu setelah itu kita diperkenalkan dengan seorang pria bernama John yang merupakan pemilik bengkel. John juga mempunyai karyawan bernama Eddie. Ini orangnya tak hanya Edison, juga mempunyai admin yang bernama Ingrid. Diketahui Eddie dan Ingrid merupakan sepasang kekasih yang sebentar lagi akan menikah tak lama. Kemudian mereka kedatangan 2 orang demo kolektor yang ingin menagih utang kepada John. Kedua dan kolektor itu juga bahkan merusak mobil yang ada di bengkel. Sakit, John diminta untuk melunasi semua hutangnya dalam waktu 2 minggu. John yang kesal karena mobilnya terus dirusak, ia pun ingin menghajar mereka, namun hal itu teralihkan setelah jam kedatangan teman lamanya. Spion diketahui kalau teman lamanya ini bernama Martin Love yang akan kita panggil Cinta. Di sini Cinta mengajak John untuk bertemu nanti malam di sebuah bar karena ada suatu hal yang penting harus bicarakan. Malam harinya mereka pun bertemu. Awalnya Cinta terus ngalor ngidul membicarakan hal yang tidak jelas hingga John meminta Cinta untuk langsung ke inti pembicaraan. Akhirnya di sini Cinta menjelaskan kalau ada salah satu bank di London yang akan mengganti alarmnya dalam seminggu sehingga mereka bisa memanfaatkan hal itu untuk merampok bank tersebut. Mendengar hal itu, John tidak langsung mengiyakannya dan ia akan memikirkannya. Kemudian John pun pergi dari sana. Merasa John telah pergi, Cinta menghampiri Efek. Di sini kita diberitahu kalau 2 minggu sebelumnya Cinta ternyata tertangkap oleh keamanan bandara karena Cinta kedapatan membawa barang haram di dalam kopernya. Oleh sebab itu Cinta meminta tolong kepada Efek yang merupakan teman lamanya agar bisa membebaskan dirinya dari kasus tersebut. Dan di sini Efek mau membebaskan Cinta asalkan Cinta mau juga membantunya mendapatkan foto-foto air para bangsawan yang disimpan di bank, yang artinya Cinta dan Efek bekerja sama untuk mendapatkan foto tersebut dengan memanfaatkan John. Di sisi lain, Nether juga ternyata sudah mengirim seorang wanita bernama Jill untuk mengawasi gerak-gerik Michael dan komplotannya. Tugas utama Gila adalah memastikan kalau foto-foto aib kerajaan tidak ada di rumah Michael. And what an extraordinary life it has been. Bit of this, bit of that. Esok malamnya John mendatangi sebuah klub malam untuk menemui kedua temannya. Mereka bernama Kevin dan yang satunya bernama Cho Joon yang sudah pusing dengan hutang-hutangnya. Ia mengajak mereka untuk melakukan perampokan tersebut. Awalnya Kevin dan Jojo sedikit ragu, namun John menegaskan kalau hal ini akan membuat mereka menjadi kaya dalam sekejap. Pembicaraan tersebut harus terhenti tatkala kedua orang polisi ingin menemui pemilik klub malam. Diketahui kalau kedua polisi ini adalah polisi korup yang selalu mendapatkan jatah dari sang pemilik klub malam yang bernama Vogel. Ini orangnya selain memiliki bisnis klub malam Bogor juga ternyata mempunyai bisnis ilegal, yaitu memproduksi film dewasa. Di sini Vogel selalu mencatat dana pemasukan dan pengeluaran semua bisnisnya, termasuk mencatat pengeluaran dana untuk menyuap para polisi tersebut. 120 quid up from 100. Singkat cerita, saat di acara pernikahan karyawan John yaitu Eddie dan Ingrid, mereka kembali bertemu. Di sini John mengenalkan Kevin dan Jojo kepada Cinta. Mereka bersepakat untuk melakukan perampokan tersebut, namun sebelum hal itu dilakukan mereka harus melihat situasi di bank itu terlebih dahulu. Esok harinya John dan Cinta masuk ke dalam bank itu dengan berpura-pura ingin menitipkan berlian palsu untuk melihat situasi di dalam, sementara Kevin dan Jojo berpura-pura sedang melakukan pemotretan di depan bank itu untuk melihat situasi di luar. Di sana Jojo tak sengaja bertemu dengan Vogel yang baru saja keluar dari bank tersebut. Ternyata Jojo dan Vogel sudah saling mengenal karena Jojo dulunya adalah mantan aktor film dewasa yang diproduksi oleh Vogel. So you've been going around town with a 12-inch mutton dagger hanging down your pants?
semifinal nanti. Setelah berhasil mengamati semuanya, mereka berencana untuk menyewa toko yang berada tepat di samping bank tersebut. Lalu mereka akan menggali terowongan bawah tanah untuk masuk menuju ke dalam bank. Untuk itu John juga membawa kenalannya yang bernama Bambas. Ini orangnya yang merupakan seorang ahli dalam kali menggali. Hanya itu, mereka juga mengajak satu lagi kenalannya bernama Samsul yang akan ditugaskan untuk menyewa dan menjaga toko itu supaya tidak dicurigai oleh polisi. We'll dig a tunnel from the basement of the shop. And pop up in the safe deposit vault. Esok harinya setelah Samsul berhasil menyewa toko tersebut, ia pun langsung masuk ke dalam sementara John dan yang lain masuk melewati jalan belakang. Mulai saat itu, mereka akan lembur untuk membuat terowongan. What's going on? Karena suara bor itu berisik, mereka kedatangan polisi untuk memeriksanya. Beruntung Samsul berhasil mengelabui polisi tersebut dengan mengatakan kalau ia sedang membetulkan dinding bangunan yang baru saja ia sewa ini. Use the jackhammer down there. We'll try to keep it down, all right? Yeah, we just had a copper going to the shop. Not sure why. He's gone now. Esok harinya Joon mengajak Eddie karyawannya untuk ikut membantu mereka di sini. Tugas Eddie adalah mengawasi kegiatan yang berada di luar 10 banget. Are you in position, Nigel? Come on. I'm up on the roof and... Payung Teduh sengaja temanan amakan guys malam harinya. Saat penggalian itu dilakukan kembali, tiba-tiba Sinta meminta izin keluar dengan alasan ingin membeli makanan. Namun ternyata Sinta pergi menemui Efek untuk memberitahukan perkembangan perampokan tersebut. Di balik itu John juga ternyata mengikuti Sinta. Hingga saat John menghampiri Sinta, ia berdalih kalau Efek hanyalah lelaki sepintas yang hanya ingin menggodanya. He was trying to chat me up. Saat mereka kembali menggali, tak sengaja John menemukan batu bata lalu ia terperosok ke dalam sana. Ternyata itu adalah makam kuno sehingga mereka sudah tidak perlu lagi menggali karena lubang itu sudah mengarah tepat berada di bawah bank yang mereka inginkan. Saat itu juga mereka langsung menjebol lantai yang berada tepat di bawah ruangan Brenkes. When are you guys gonna hit? Namun saat Eddie sedang melaporkan keadaan di luar melalui radio HT, tak sengaja salah satu penyiar radio berhasil merekam percakapan mereka. Mendengar pembicaraan mereka, si penyair itu langsung menyangka kalau itu adalah sebuah perampokan bank. Tapi panjang si penyair itu langsung menghubungi polisi. We're knackered. We need to get some sleep. Saat itu juga para polisi mendatangi si penyiar. Para polisi akan berusaha mencari di mana letak sinyal itu berada untuk permukaan komplotan perampok bank. We can smell the money though. My eyes are like organ stops. Listen. Maybe they'll reveal where they are. to the radio and TV. Di sisi lain, John dan semua rekannya sedang asyik menjarah semua barang-barang yang ada di sana. Cinta sendiri terlihat hanya fokus kepada satu kotak bernomor 11. 8 saat itu juga John langsung melihatnya yang ternyata isi dari kotak tersebut adalah foto-foto aib kerajaan Inggris yang sedang berhubungan badan di balik. Itu Eddie mendapati para polisi sedang masuk lambang. Para polisi sendiri masih belum tahu bank mana yang sedang dirampok karena Eddie maupun John dan timnya tidak sama sekali berbicara nama dan tempat perampokan tersebut. Beruntung saat mereka di dalam, pihak bank tidak bisa membuka lemari besi mereka karena lemari besi itu hanya bisa dibuka ketika bank sedang beroperasi, yaitu hari Senin esok. Namun setelah polisi itu pergi, Edita sengaja malah menjatuhkan radio HP-nya sehingga saat menghubungi Edit tidak bisa menjawabnya. Karena hal itu, John dan semua rekannya langsung panik. Mereka akhirnya membawa barang jarahan seadanya, lalu segera pergi dari tempat tersebut. Anak buah Efek yang melihat mobil John keluar, mereka langsung mencegatnya untuk mengambil foto-foto tersebut. Namun sayangnya anak Weaver tertipu karena John sebelumnya sudah mencurigai Sinta. Ia pun berinisiatif mengganti mobil dengan mobil yang lain sehingga John dan rekan-rekannya berhasil kabur dari sana dengan aman. Mereka pun masuk ke sebuah gudang untuk membagi hasil jarahan mereka. Setelah semuanya dibagi, Samsul dan Bambas langsung pamit untuk segera pergi. Disinilah Joon bertanya kepada Sinta tentang foto yang diincarnya itu. Awalnya Sinta menolak bicara tentang hal tersebut, namun karena terus dipaksa akhirnya Cinta pakan yang sebenarnya kalau misi perampokan ini sebenarnya didalangi oleh agen pemerintah. Mendengar hal itu, Jo langsung panik karena bisa saja agen pemerintah itu menghabisi mereka. Setelah mendapatkan apa yang Sieben mau di sini, Jojo langsung ingin pergi. Esok harinya semua surat kabar memberitakan tentang perampokan tersebut dengan bukti rekaman yang berhasil disadap oleh si
Penyiar radio selain para polisi kini mereka juga diburu oleh John pemerintah karena sudah membawa kabur foto-foto tersebut. Tidak hanya itu, mereka juga akan berurusan dengan Vokal dan para polisi korup karena ternyata Bogor juga menyimpan catatan suap para polisi korupsi bank tersebut. Setelah itu Vokal menghubungi pacarnya, yaitu Michael. Vogel mengatakan kepada Michael kalau barang-barang simpanan mereka kini telah digasak oleh para perampok. Vokal berjanji akan segera menangkap para perampok tersebut. Promise you these thieves will be found and dealt with. Promise you it has happened. Saat itu juga Michael mulai curiga terhadap Jill yang selalu ikut menginap bersama kelompoknya. Di sisi lain, Sinta dan John menghubungi Efek dan mengajaknya bertemu untuk memberikan foto yang Everting inginkan. Singkat cerita, saat Hai bertemu, John mengatakan kalau ia hanya bisa memberikan separuh foto bangsawan Inggris dan jika Efek menginginkan semuanya, pihak pemerintah harus membuatkan surat kekebalan hukum untuk John dan timnya, dan jika Efek menolak, ia tidak akan segan-segan menyebarkan foto-foto itu kepada media agar semua orang tahu kebejatan kerajaan Inggris dan pemerintahnya. Apabila pihak Efek menyetujui permintaan John, maka Efek tinggal datang ke sebuah stasiun Paddington pada hari Rabu juga. You got until 4 p.m. to confirm we have a deal. Balik itu, kecurigaan Vokal mulai tertuju kepada mantan aktor esek-eseknya, yaitu Jojo, sarana Vokal pernah memergoki Jojo sedang melakukan pemotretan di depan bank tersebut hingga Vokal memerintahkan si polisi korup untuk mencuri. Cocok dengan mudah Jojo ditangkap lalu dibawa ke sebuah tempat. You stole from me. Karena terus mendapatkan siksaan, akhirnya Jojo memberitahu semuanya. Saat itu juga kedua polisi korup itu mendatangi rumah Sinta, namun sayangnya di sana sudah ada anak buah Efek yang berjaga. Kemudian mereka pergi ke bengkelnya John. Kebetulan Inggris dan Eddie sedang berjaga di sana, tapi kiri panjang polisi itu langsung membawa paksa Edith lalu menyuruh Ingrid memberitahukan kepada John untuk segera menghubungi mereka jika Jojo dan Eddie ingin selamat. Setelah itu Ingrid menghubungi John. Ia mengatakan kalau ada 2 orang yang telah mencuri Eddie. Mereka menitipkan pesan kepada John jika John ingin Eddie dan Jojo selamat, maka John harus cepat-cepat menghubungi mereka. Saat itu juga Joon langsung menghubungi mereka dan tersambung langsung dengan Google. Ke Google meminta John untuk memberikan catatan miliknya serta foto-foto milik Michael, bahkan untuk memperingati John mereka menghabisi Jojo. John yang tidak tahu tentang catatan tersebut langsung bergegas ke mobil untuk mencarinya hingga yang menemukan catatan yang Vogel inginkan, yaitu berisi tentang semua kejahatan Vokal dan para polisi korup yang ada di London. Setelah itu John kembali menghubungi Vogel. Di sini John mengatakan agar Vogel menemuinya esok Rabu di stasiun kereta Paddington. Have Eddie with you, hale and hearty. Be at Paddington Station in person tomorrow 11 a.m. platform. Di sisi lain, Bambasi tukang gali dan Samsul yang kemarin bertugas menjaga toko berhasil diketemukan lalu dihabisi oleh orang suruhan program sementara. Identitas Jill juga terbongkar oleh Michael. Saat itu juga Jill langsung dihabisi oleh mereka. Kembali ke John dan kelompoknya di sini. Kevin meninggalkan mereka berdua sementara John dan kita akan pergi menemui Efek dan Google di stasiun Paddington. Tujuan Kevin meninggalkan John dan Sinta ternyata untuk menemui polisi jujur bernama Roy, yang kebetulan Roy yang saat ini sedang menangani kasus perampokan mereka. Di sini Kevin juga memberikan sobekan kertas yang diambil dari buku Vogel, yaitu berisi tentang para polisi korup yang terlibat dengan kejahatan Vokal. Kevin mengatakan kepada polisi Roy kalau pemilik buku itu akan ada di sebuah stasiun Paddington beberapa saat lagi. Di waktu yang sama John dan Sinta baru saja tiba di stasiun Paddington. Mereka berpencar untuk berbagi tugas. John menunggu Vokal dan surat kekebalan hukumnya, sementara Cinta menemui Efek. Tak berselang lama Vokal dan para polisi korup itu juga datang ke sana untuk melakukan pertukaran antara Eddie dengan buku catatan Vogel, disusul dengan anak buah Efek dan salah satu bangsawan untuk memberikan berkas surat kekebalan hukum yang diminta oleh John. Namun saat Google hendak menemui John, kedua polisi korup menyadari kalau di sana ada agen emisi yang kemarin dilihat di rumah Cinta. Mereka menyangka kalau hal ini adalah jebakan. Saat itu juga Vokal dan kedua polisi korup itu membatalkan kesepakatan dengan John Delama. Setelah Pegel pergi, datanglah bangsawan utusan kerajaan untuk memberikan surat kekebalan hukum itu ditukar dengan foto air para bangsawan. Setelah pertukaran itu selesai, Joon langsung berlari untuk menyelamatkan Edia. Saat itu masih disandera oleh Pegel-Pegel yang sudah tua renta dan tidak bisa lari. Ia pun langsung dihajar oleh John polisi. John polisi korup yang melihat hal itu langsung menembaki John, namun John berhasil menyerang mereka menggunakan batu mata. Tak disangka kedua polisi itu ternyata tidak mempunyai skill bertarung ternama.
Kemudian datang Royce, polisi jujur mereka langsung menangkap kelompok John termasuk Fogley, dan para polisi lebih beruntung saat itu Efek mengatakan kepada Roy kalau John dan timnya telah memiliki kekebalan hukum yang dibuat langsung oleh kerajaan. Saat itu juga kelompok John langsung dibebaskan. Di sini Efek mengancam John jika John menyimpan salinan foto-foto tersebut pakai macet, tidak akan segan-segan menghabisi mereka semua dengan santai. John dan teman-temannya pergi dari tempat tersebut esok harinya karena Efek telah berhasil mengamankan foto-foto yang disimpan Michael. Efek dan anak buahnya mendatangi rumah Michael untuk menahannya. Ever juga melihat jasad gila anak buahnya yang telah tewas dihabisi oleh komplotan Michael. Pernah kesal, Efek memerintahkan anak buahnya untuk membakar semua aset milik Michael. Di sisi lain, John dan teman-temannya sedang merayakan keberhasilan mereka. Kemudian Sinta pamit kepada mereka untuk pulang ke kampung halamannya. Akhir film diperlihatkan John dan keluarganya sedang menikmati liburan karena saat ini John merupakan merak amat. Bagaimana menurut kalian? Filmnya cukup seru dan menegangkan jika kalian menontonnya secara keseluruhan, apalagi film ini diambil dari kisah nyata. Oke, cukup sekian dari saya, mohon maaf bila banyak kesalahan.